Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebagaimana yang sudah kami umumkan ya, bahwa KPK menemukan bukti permulaan yang cukup setelah beberapa kali memanggil, memeriksa saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung, kemudian menetapkan satu orang sebagai tersangka pemberi suap, yang sore hari ini kami akan sampaikan, kami akan umumkan nama dari tersangka dimaksud sekaligus juga dilakukan upaya paksa penahanan. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari perkembangan penyidikan perkara dimaksud, dan seperti biasa setelahnya kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya 3 orang dan kami sampaikan, kita fokuskan lebih dahulu tentunya perkara yang berhubungan dengan dugaan suap di Mahkamah Agung ini. Baik, kami silakan Pak Gufron untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dimaksud. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman media yang berkenan meliput acara ini sebagaimana disampaikan oleh Mas Ali. Pada hari ini Jumat 17 Februari 2023, KPK akan mengumumkan penahanan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam kerangka pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Apa yang kami umumkan ini, penahanan ini adalah pengembangan penyidikan dari kasus yang sebelumnya. Jadi ada jalur berbeda yang sebelumnya berkaitan dengan pengurusan perkara di jalur koperasi simpan pinjam. Kemudian ketika kami melakukan pengembangan penyidikan, menemukan ada perkara lain yang juga diliputi dengan suap. Jadi pada hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Masih dan dalam kerangka pengembangan penyidikan perkara atas nama tersangka EW dan kawan-kawan yang dalam hal ini berkapasitas sebagai hakim yudisial atau panitera pengganti Mahkamah Agung, KPK menemukan adanya kecukupan alat bukti terkait dugaan perbuatan tindak pidana lain dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung, sehingga KPK merasa perlu meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka WH yang berdiri di belakang kami, yaitu Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SKM, sehingga yang kemarin koperasi, yang sekarang ini pengurusan perkara tentang rumah sakit. KPK dari awal penyidikan perkara ini telah menetapkan dan mengumumkan 14 orang tersangka sebagai berikut. Jadi sebelumnya ya. Pertama, Saudara SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 2, Saudara GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 3, PN, Hakim Yudisial, kapasitasnya dalam perkara adalah sebagai panitera pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dan asisten Hakim Agung GS. 4, EW, Hakim Justisial, dalam kapasitasnya di perkara adalah sebagai panitera pengganti pada Mahkamah Agung. 5, ETP, Hakim Justisial, kapasitasnya sebagai panitera pengganti Mahkamah Agung. 6, RN, PNS pada Mahkamah Agung, posisinya sebagai staf. 7, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 8, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 9, NA, PNS pada Mahkamah Agung. 10, AB, PNS pada Mahkamah Agung. 11, YP, pengacara.
12 ES pengacara, 13 HT swasta, dalam hal ini sebagai debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, 14 IDKS swasta, debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Seluruhnya telah dilakukan penahanan dalam perkara yang satunya. Keempat, terkait kebutuhan dari proses penyidikan dalam perkara ini yang baru ini, tim penyidik merasa perlu dan membutuhkan penahanan terhadap tersangka WH selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 Februari pada hari ini sampai 8 Maret 2023 di rutan KPK pada Pondam Jaya, Guntur. Konstruksi perkara ini diduga adalah tersangka WH selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai perwakilan dari pihak termohon dalam gugatan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT MHJ sebagai pihak pemohon. Saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Yayasan Rumah Sakit SKM diputuskan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dengan putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang salah satu isi permohonannya agar putusan di tingkat pertama ditolak dan memutuskan Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit. Artinya harapannya agar membatalkan putusan di tingkat PN. Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi ini dapat dikabulkan, Saudara WH berinisiatif yang sedari awal menyiapkan sejumlah uang dan kemudian melakukan pendekatan serta berkomunikasi secara inten dengan meminta Saudara MH dan Saudara AB selaku PNS pada Mahkamah Agung untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi perkara yang panitera penggantinya adalah Saudara EW. Jadi ini adalah pengembangan keterangan dari Saudara EW. Sebagai bentuk komitmen tanda jadi, Saudara WH diduga memberikan sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai jumlah sekitar 3,7 miliar kepada Saudara EW yang menjabat sebagai panitera pengganti. Statusnya adalah hakim justisial, tetapi dalam perkara tersebut sebagai panitera pengganti Mahkamah Agung yang diterima melalui Saudara MH dan Saudara AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya. Penyerahan uang dilakukan saat proses kasasi masih berlangsung di MA. Pemberian sejumlah uang tersebut diduga antara lain untuk mempengaruhi isi putusan, dan setelah uang diberikan maka putusan kasasi yang diinginkan Saudara WH dikabulkan. Dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit, artinya menganulir, membatalkan putusan PN sebelumnya yang menyatakan Rumah Sakit SKM pailit. Tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang 31 tahun 1999 Yungto Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami berharap rangkaian penyidikan kami di Mahkamah Agung ini tidak berkembang lagi. Mudah-mudahan perkara suap di Mahkamah Agung cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan tidak ada lagi kasus-kasus penyuapan di lembaga peradilan kita, karena bagaimanapun lembaga peradilan adalah benteng terakhir keadilan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gufron yang sudah menyampaikan poin perkembangan dari perkara dimaksud. Satu orang
Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sampai 8 Maret 2023 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Baik, kami silahkan 3 orang penanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, di belakang dulu, baru kemudian Mas Hendy ya. Mbak Flori ya. Selamat sore Pak Gufron, Pak Asep, Pak Ali. Saya mau nanya soal Sekretaris MA Hasbi Hasan. Kan Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam surat dakwaan sebelumnya itu sudah disebut punya peran membantu dalam pengurusan perkara di MA. Nah pertanyaannya, apakah perannya ini sudah didalami oleh KPK dan kapan statusnya dalam kasus ini akan disampaikan? Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Flori. Depannya Mas Hendy. Iya. Oh ya, selamat sore Mas Ali, Pak Gufron, Pak Asep. Ini soal menindaklanjut pertanyaan soal perkembangan kasus ini, Pak. Ini kan soalnya perkara yayasan SKM ini kan diadili hakimnya pada saat itu salah satunya kalau tidak salah Takdir Rahmadi sama Nurul Emilia. Nah sementara yang jadi tersangka di sini itu panitranya. Yang kita ketahui misalkan panitra itu tidak bisa menentukan sebuah kasus, memutus sebuah perkara, dia hanya perantara. Nah apakah hakim yang memutus atau mengabulkan perkara ini itu akan dipanggil juga, terus apakah akan didalami perannya begitu. Terus yang kedua, ini soal dakwaan yang sebelumnya dari beberapa terdakwa yang sudah dibacakan juga Pak Ali, Pak Gufron, soal si Dadan Tri itu di sebuah salah satu dakwaan juga disebut, dia kan sebagaimana disebut tadi teman di belakang, dia perantara, salah satu perantara juga ke Sekma gitu, Sekretaris MA. Nah, apakah KPK telah menelusuri aliran uang yang 11,2 M itu yang diduga berkaitan sama Dadan ini? Terus apakah digunakan sendiri sama Dadan atau kemudian mengalir ke pihak lain mungkin atau sampai ke Hakim Agung? Begitu saja, terima kasih banyak Mas Ali. Baik, terima kasih Mas. Terakhir Mas Mario ya? Iya silakan Mas Mario. Ya terima kasih. Saya mau nanya soal kaitannya peran EW ini apakah dengan menerima tersangka di belakang ini apakah digunakan sendiri atau diteruskan? Sebab kalau memang kapasitasnya hanya seorang panitera itu kan gak mungkin memberikan kebijakan atau keputusan. Artinya yang seperti dikatakan Hedi tadi bahwa tidak mungkin seorang panitera memutus suatu perkara. Artinya aliran uangnya yang di belakang ini putus di EW atau naik ke atas. Terus kedua, mempertegas saja dua kaitan antara Sekretaris Hasbi dengan Dadan Tri ini, apakah memang seorang Hasbi bisa memutus atau bahkan memberikan rekomendasi hasil putusan sehingga seorang Dadan Tri itu bisa menyampaikan uang 11,2 miliar kepada Hasbi di Surabaya? Apakah memang sudah seperti itu atau memang Hasbi punya konek langsung dengan Ghazal Basaleh sehingga harus memutus itu? Nah kedua, saya mau nanya soal ini yang baru ke KPK adalah soal kamar perdata yang lebih banyak pada hal itu. Terus kemudian mungkin nanti akan berlanjut kepada pidana, kamar pidana yang digawangi oleh Ghazal Basaleh. Dan kemudian di sisi lain ada KUHP nasional, KUHP baru. Yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa namanya peninjauan kembali bisa lebih 1 kali. Artinya tidak ada batasan, bisa berkali-kali. Bahkan penundaan itu, pengajuan PK itu disinyalir sebagai penundaan eksekusi. Entah itu perkara pidana, entah itu perkara perdata. Artinya bahwa rentan sekali di Mahkamah Agung ini untuk memperdagangkan penundaan kembali dengan PK-PK tadi. Apakah KPK sudah pasang kuda-kuda pertama atau memang sudah mengendus adanya 13.000 kasus abadi di tahap PK yang hanya kerjanya menunda eksekusi, seperti yang terjadi ketika kasus
Edi Nasution, itu kan penundaan eksekusi, sehingga Nur Hadi bisa memainkan itu. Ini kan udah modus lama, tetapi kenapa nggak disentuh gitu loh? Kenapa muter-muter hanya di perdata dan pidana yang levelnya kasasi atau itu saja. Padahal ada ruang yang sudah mengakar dan berurat, artinya cukup subur dari era zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto aja udah 13.000 kasus abadi di tingkat PK. Yang tugasnya hanya menunda. Ya itu apakah KPK sudah sampai di sana gitu loh. Menghadapi adanya KUHP nasional atau KUHP baru yang efektif bisa digunakan pada 2 Januari 2026. Terima kasih. Baik. Ini masih ada kaitannya soal beberapa kemarin kan sudah ada diperiksa beberapa kayaknya Hakim Agung gitu Mas Ali. Ini mau minta penjelasannya aja kan kemarin diketahui kalau beberapa Hakim Agung itu diperiksanya di gedung MA beberapa waktu lalu. Belum ada Hakim Agung yang diperiksa di KPK. Nah, apakah kasus ini masalah akan meluas? Maksudnya apa penjelasannya kemudian itu diperiksa di KPK di gedung MA begitu? Saya kira cukup ya teman-teman ya, cukup mewakili. Oke, saya beri kesempatan satu aja Pak Rio ya, biar tuntas sekalian. Setelah itu nanti dijawab. Ya, terkait kasus ini aja Mas, pengembangan dari kasus IA ini yang Izil Azhar, apakah memang ada kaitannya kemudian dengan pengadaan proyek-proyek lain yang ada di Aceh, khususnya soal pengadaan 2 unit kapal Aceh Jaya, dan diinformasikan memang ada sedikit peran dari IA sendiri dalam komunikasi dengan pengadaan kapal angkut Aceh Jaya itu. Ya paling itu aja dulu Mas, makasih. Baik, terima kasih Mas Mario dan teman-teman yang lain. Kami silakan Pak Gufron dan Pak Asep. Terima kasih teman-teman media. Ada 6 dan bahkan yang terakhir tambahan dari Mas Mario ada pertanyaan yang ke-7. Ada beberapa hal ya, tapi rasanya pertanyaannya walaupun 6 pertanyaan tapi rasanya mirip-mirip saja. Artinya perkembangan bagaimana berkaitan dengan pihak-pihak lain yang kami tindak lanjuti adalah tentu yang sudah memiliki kecukupan alat bukti. Setelah kami tetapkan, kami tahan, baru kemudian ada keterangan-keterangan baru sehingga kami tetapkan begitu. Begitupun pertanyaan tadi, mestinya sebagaimana di pertanyaan kan adalah sekretaris MA, apa sudah didalami? Tentu sekali lagi semua pihak yang disebut ataupun kemudian ada korelasinya dengan perkara pasti akan kami dalami. Termasuk misalnya ada sekretaris MA, kedua tadi Dadan Tri maupun pihak-pihak lain tentu kami akan kembangkan untuk kemudian kami tentukan statusnya setelah kami memiliki kecukupan alat bukti. Itu pertama. Kedua, selama ini dalam perkara ini ya, EW statusnya sebagai panitera. Tentu panitera bukan merupakan pihak penentu. Nah, tetapi tentu kemudian kami sementara ini yang kami dapat penerimaannya itu sampai pada mereka-mereka yang kami tetapkan itu. Bahwa kemudian setelah kami tetapkan memberikan keterangan, baru kami kemudian akan kembangkan. Itu prosesnya ya. Jadi kami paham bahwa yang memiliki palu, yang menentukan itu adalah hakim. Tapi sementara yang kami tetapkan dalam hal ini masih panitera, itu iya. Tapi karena memang delivery-nya sampai ke paniteranya. Tapi nanti kami akan terus kembangkan kepada pihak-pihak yang dituju tentunya. Sebagaimana Anda tahu misalnya saudara GS itu kan juga setelah beberapa pihak sebelumnya baru nyampe ke ES.
misalnya saudara SD, beliau hakim juga, tapi tidak langsung kami dapat tentukan yang bersangkutan, tapi melalui pihak-pihak dulu baru kemudian kami tetapkan setelah ada kecukupan alat bukti. Begitu yang dapat kami sampaikan. Yang kelima, di Undang-Undang KUHP baru dan juga di putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa PK tidak ada batasannya karena sebagai upaya hukum luar biasa, tidak dibatasi waktunya, tetapi dibatasi syarat dan ketentuannya saja. Syaratnya adalah adanya novum, adanya kehilafan hakim yang nyata dan lain-lainnya. Ada 3. Tentang waktunya tidak terbatas. Tentu kemudian ini bisa dimanfaatkan ataupun kemudian bisa rentan korupsi. Tentu itu iya, tetapi sekali lagi KPK tidak dalam ranahnya untuk kemudian menyinggung tentang ketentuan PK. PK itu adalah bagian dari ketentuan pembentuk undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi KPK tentu kemudian akan mencermati hal-hal seperti ini karena tidak pasti, kemudian tidak jelas waktunya, tidak ada batasan waktu, mengakibatkan sekali lagi PK bisa berkali-kali, PK kemudian tidak jelas sampai berakhir kapan, maka sebagaimana ditanyakan oleh teman-teman media, khususnya Mas Mario, bisa dimungkinkan digunakan hanya untuk buying time, nunda waktu agar tidak segera dieksekusi. Mau dieksekusi, PK lagi. Mau dieksekusi, PK lagi. Nah, tentu kemudian ini menjadi rentan untuk kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya dari tujuan pemberiannya upaya hukum peninjauan kembali atau PK ini. Nah, itu kami paham. Oleh karena itu tentu kami berharap pertama tentu ingin berdiskusi dengan Mahkamah Agung bagaimana agar PK ini secara limitatif itu bisa berkepastian. Kedua, juga seandainya pun mekanisme itu diwadahi, karena memang peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang maupun putusan MK itu memang mengatur PK bisa berkali-kali dan tidak ada batasan waktunya, maka agar hal-hal yang menjadi syarat itu terukur sehingga tidak bisa digunakan sebagai buying time sebagaimana disampaikan Mas Mario. Itu harapan kami supaya pencegahannya bisa lebih dioptimalkan dan tidak menimbulkan celah sebagaimana disampaikan Mas Mario dari pihak pemohon hanya untuk buying time, tapi buying time pun kemudian bisa menjadi moral hazard, bertransaksional menjadi suap. Nah, itu kami akan cegah dan kami akan kemudian akan pantau pelaksanaannya, mudah-mudahan tidak lagi digunakan sebagai celah suap. Lantas ada beberapa hakim yang diperiksa di Mahkamah Agung, ya. Jadi ketentuan pemeriksaan itu tidak harus di KPK, tidak harus di kepolisian, tidak harus di kejaksaan. Jika kemudian ada hal-hal yang sekiranya urgensinya lebih penting, misalnya ada kepentingan hukum lain yang sah, itu bisa dimungkinkan di tempat tempat pemeriksaan di KPK atau di kepolisian atau kejaksaan. Itu bisa dimungkinkan. Yang penting sekali lagi dimanapun pemeriksaannya harus dijaga objektivitasnya. Bahwa kemudian perkara ini diperiksa di Mahkamah Agung, sebenarnya tidak di Mahkamah Agung juga, tapi di gudang arsip, ya, di Pulau Mas, ya, kita tempatkan di sana. Itu kami lakukan, tapi tetap secara normatif hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan berdasarkan KUHP. Yang kedua, objektivitas hasilnya tetap kemudian kami pertanggungjawabkan, mau dimanapun lokasinya, tapi tetap kami bertindak secara profesional, dan itu semua dilakukan kemudian dilaporkan ke Dirdiknya dan kemudian pasti kemudian dipaparkan di pimpinan KPK. Itu yang dapat kami sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkara di Mahkamah Agung ini. Selanjutnya karena ada pertanyaan tambahan dari Mas Mario berkaitan dengan penyidikan di Aceh, kami persilahkan Mas
Asep untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat pimpinan dan yang kami hormati pula rekan-rekan jurnalis. Sebelum saya menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Mario terkait perkembangan Faizil Azhar, izinkan saya menambahkan mungkin tadi yang terakhir dari Pak Gufron, bahwa sebelumnya terkait dengan Hakim Agung kami panggil ke sini. Kemudian ada Bu Sri namanya hadir, tetapi yang beberapa Hakim Agung lainnya sedang ada kegiatan. Jadi tidak bisa hadir pada waktu itu. Kemudian betul apa yang disampaikan oleh Pak Gufron, karena kebutuhan kami terkait dengan informasi dari beliau-beliau, sementara para Hakim Agung ini juga memiliki kesibukan, maka bisa bertemunya atau bisa diminta keterangannya di tempat lain. Itu mungkin tambahannya. Ada Bu Sri namanya hadir di sini. Kemudian terkait dengan yang disampaikan atau pertanyaan yang disampaikan Mas Mario terkait dengan perkaranya Izil Azhar di Aceh, kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan lain atau perkara-perkara lain yang terkait dengan Izil Azhar ini. Memang waktunya sudah agak lama, artinya karena sempat DPO, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya dukungan dari rekan-rekan sekalian juga, Izil Azhar bisa kita hadirkan di sini dan bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tentunya terkait dengan masalah kapal, tidak hanya itu Mas Mario, yang lain juga sedang kita dalami, termasuk juga perkara-perkara yang menyangkut perkara MA ini juga sedang kita dalami. Mohon rekan-rekan bersabar, dan kami pun juga apabila ada informasi-informasi dari rekan-rekan mohon juga masukan kepada kami tentunya, karena informasi dari rekan-rekan juga sangat mendukung atau sangat berguna bagi kami. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Asep yang sudah merespon pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Saya kira cukup. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih kehadiran pimpinan Pak Gufron dan Pak Asep. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.